Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rinaku dari kelas 2025I dengan NIM 048. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam manufaktur handphone. Oke, jadi fokus kita pada presentasi ini adalah dengan mengedepankan 4 pilar krusial dari antara lain alat pelindung diri atau APD, dan ada resiko kimia, ergonomi, dan prosedur darurat. Jadi tujuannya adalah untuk menegaskan bagaimana kepatuhan K3 menjamin keselamatan pekerja sekaligus keberlangsungan kualitas produksi global dalam bidang manufaktur handphone. Jadi industri manufaktur smartphone menghadapi tantangan risiko yang spesifik meliputi paparan zat berbahaya, pengoperasian mesin presisi, dan faktor lingkungan lainnya. Di antaranya ada kegagalan implementasi K3 berdampak serius pada cedera, penyakit kerja kronis, dan penurunan efisiensi operasional. Sebaliknya, protokol K3 yang ketat menghasilkan lingkungan kerja yang aman, meningkatkan produktivitas, dan memastikan operasional perusahaan berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat pelindung diri. Jadi di sini menekankan kalau 4 kategori APD itu wajib di fasilitas manufaktur manapun. Di antara lain ada sarung tangan anti kimia esensial untuk mencegah kontak zat berbahaya, kacamata dan masker untuk melindungi sistem pernafasan, serta penglihatan dari partikel atau uap yang beracun. Selanjutnya ada pakaian seperti berikut ini, pakaian anti statik untuk mencegah resiko listrik dan kontaminasi. Yang terakhir ada sepatu safety yang memberikan perlindungan dari tumpahan kimia dan cedera fisik. Jadi sistem APD ini harus dipatuhi secara komprehensif ya. Selanjutnya ada dari bahaya kimia nih. Jadi produksi smartphone itu kan melibatkan bahan kimia yang beresiko tinggi ya. Contohnya seperti pelarut organik, asam, dan logam berat lainnya seperti Pb, Hg, dan Cd yang sangat vital untuk setiap komponen dari handphone tersebut. Paparan jangka panjang dapat memicu kerusakan organ dan masalah pernafasan kronis. Oleh karena itu, manajemen limbah kimia yang ketat dan kepatuhan terhadap standar lingkungan seperti ISO 14001 adalah imperatif untuk melindungi pekerja dan memitigasi dampak lingkungan. Selanjutnya ada ergonomis di tempat kerja. Jadi isu ergonomi di jalur perakitan mikro sering menyebabkan cedera muskuloskeletal atau sindrom carpal tunnel dan nyeri punggung, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas. Solusi yang efektif untuk dari masalah ini adalah seperti penyesuaian workstation, rotasi tugas kerja, dan istirahat yang terprogram. Penerapan prinsip ergonomi terbukti mengurangi tingkat absen dan meningkatkan kepuasan kerja dari setiap pegawai yang ditempatkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada prosedur darurat.
Jadi prosedur tanggap darurat adalah komponen ketiga yang tidak dapat ditawar. Ini mencakup antara lain rencana evakuasi yang teruji dengan jalur keluar yang jelas, dan ada pelatihan rutin termasuk simulasi kebakaran dan penanganan tumpahan kimia harus dilakukan secara berkala. Selain itu, sistem pemantauan terintegrasi dengan alarm gas dan detektor otomatis wajib dipasang untuk memastikan respon cepat dan akurat dalam situasi kritis. Selanjutnya ada teknologi dan inovasi K3. Inovasi teknologi kini meningkatkan standar K3. Penggunaan smartphone industri yang memiliki sertifikasi anti ledakan ATEX atau IECX di area berbahaya telah menjadi standar baru. Integrasi IoT dan augmented reality atau biasa disingkat sebagai AR memungkinkan pemantauan real time dan pelatihan keselamatan yang dinamis. Teknologi ini juga krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih cerdas dan aman. Selanjutnya ada K3 yang berperan sukses dalam segi manufaktur. Jadi ini melibatkan langsung dari studi kasus pada Shenzhen Love Connect Electronic Technology menunjukkan bahwa hasil implementasi K3 yang berhasil di perusahaan ini secara konsisten menerapkan Jadi studi kasus langsung pada Shenzhen Love Connect Electronic Technology bahwa dengan mengimplementasikan K3 yang baik dan akurat serta penerapan protokol APD dan pelatihan K3 yang berkala didukung sistem pemantauan terintegrasi, hasilnya adalah penurunan kecelakaan kerja sebesar 40% dalam 2 tahun dan pengakuan melalui sertifikasi ISO 9001 dan OHSAS 18001. Ini membuktikan korelasi positif antara investasi K3 dengan kinerja operasional. Selanjutnya ada tantangan dan solusi K3 pada masa depan. Tantangan OHS akan terus berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi dan bahan kimia baru. Solusinya terletak pada adaptasi regulasi yang berkelanjutan dan peningkatan kesadaran digital melalui platform pelatihan interaktif, dan juga ada kolaborasi erat dengan seluruh rantai pasok global. Juga esensial untuk memastikan standar K3 diterapkan secara seragam dan komprehensif. Kemudian kita masuk pada kesimpulan dan juga ajakan sebagai pilar fundamental ini. K3 sebagai kesimpulan, K3 adalah pilar fundamental untuk keberlanjutan manufaktur handphone. Jadi ya, kami menghimbau juga bahwa 4 tindakan utama yang tadi disebutkan, diantara lain dengan menginvestasi APD premium dan manajemen bahaya kimia yang ketat, optimalisasi ergonomi di tempat kerja, dan kesiapan prosedur darurat yang teruji. Itu semua akan mewujudkan industri teknologi yang bertanggung jawab, aman, dan berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.